Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Mari sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Bayangkan, seseorang yang di dunianya dikenal sangat alim. Lisannya selalu basah. Siang dan malam ia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya merdu, bacaannya fasih, tajwidnya sempurna. Di rumahnya tumpukan mushaf berjejer rapi. Di bibirnya hafalan ayat mengalir deras seperti air. Orang-orang memanggilnya ahli Quran. Keluarganya bangga, tetangganya segan. Ia datang menghadap Allah dengan membawa ribuan kali khatam Al-Quran. Ia berharap Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat, sebagai pembela, sebagai cahaya yang menuntunnya ke surga. Saat ia berdiri di hadapan Allah, Al-Quran itu memang datang. Tapi ia tidak datang untuk membela. Ia tidak datang untuk memberi syafaat. Al-Quran itu justru datang untuk menuntutnya. Al-Quran itu datang untuk melaknatnya. Ayat-ayat yang dulu ia baca dengan indah, kini berubah menjadi hujah yang menyeratnya ke dalam api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mencintai Al-Quran, pernah bersabda dengan wajah yang serius. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang bunyinya membuat para sahabat gemetar. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran justru melaknatnya. Apa arti dilaknat? Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Bayangkan, kita sedang membaca kalamullah, perkataan Allah, untuk mencari rahmat. Tapi yang didapat malah pengusiran dari rahmat itu. Mengapa Al-Quran bisa marah? Karena Al-Quran bukan sekadar susunan huruf untuk disenandungkan. Al-Quran adalah ruh. Al-Quran adalah pedoman hidup. Jika kita membacanya, tapi kita mengkhianati isinya, maka huruf-huruf itu akan menuntut pertanggungjawaban. Sebab pertama, dan yang paling sering terjadi, adalah penyakit hati yang sangat halus, yaitu membaca Al-Quran bukan karena rindu pada Allah, tapi karena rindu pada pujian manusia. Ini adalah kisah tentang orang pertama yang diseret ke neraka. Bukan pembunuh, bukan pezina, tapi seorang qori, pembaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang pengadilan akhirat. Didatangkanlah seorang yang semasa hidupnya rajin membaca dan mengajarkan Al-Quran. Allah bertanya padanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmatku?" Orang itu menjawab dengan percaya diri, "Ya Allah, aku membaca kitab-Mu siang dan malam, dan aku mengajarkannya karena Engkau." Apa jawaban Allah? Allah berfirman, "Kadzabta, engkau dusta." Malaikat pun berseru, "Engkau dusta." Allah berfirman, "Engkau membaca Al-Quran hanya supaya orang-orang memanggilmu qori, orang yang bagus bacaannya, supaya engkau disebut ahli ibadah. Dan gelar itu sudah engkau dapatkan di dunia." Pujian, Masya Allah, suaranya merdu. Hebat hafalannya, Ustadz kondang, itulah upahmu.
sudah lunas di dunia. Di sini tidak ada lagi bagian untukmu. Lalu orang itu diseret wajarnya di atas tanah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Sebab kedua adalah membaca tapi tidak mengamalkan. Atau lebih parah, membaca ayat larangan, tapi ia sendiri yang melanggarnya saat itu juga. Coba kita renungkan, berapa kali lisan kita membaca ayat tentang larangan bergibah, menggunjing. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayat itu keluar dari mulut kita dengan tajwid yang fasih. Tapi beberapa menit setelah menutup mushaf, mulut yang sama digunakan untuk membicarakan aib tetangga. Mulut yang sama digunakan untuk mencela saudara muslim. Saat itulah Al-Quran melaknat. Wahai fulan, kau baca laranganku, tapi kau injak-injak hukumku. Kita membaca ayat tentang larangan memakan harta haram dan riba. Tapi dalam keseharian, kita masih curang dalam timbangan dagang. Kita masih memakan hak anak yatim. Kita masih nyaman dengan transaksi yang jelas-jelas dilarang Allah. Ciri fisik yang disebutkan Nabi. Kaum yang membaca Al-Quran, tapi bacaannya la yujawizu hanajirahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Apa maksudnya? Suara mereka berdengung kencang di pita suara, keluar lewat mulut dengan fasih. Tapi getaran ayat itu berhenti di leher, tidak turun ke dada, tidak meresap ke dalam kolbu, hati. Mereka membaca, tapi hati mereka keras membatu. Mereka hafal ribuan ayat, tapi akhlaknya buruk. Suka marah, suka mencaci maki, merasa diri paling benar, dan mudah mengkafirkan orang lain. Inilah ciri kaum Khawarij yang diperingatkan Nabi. Mereka rajin sholat sampai jidatnya hitam. Mereka rajin puasa sampai badannya kurus. Mereka rajin baca Quran, suaranya seperti lebah. Tapi Nabi menyebut mereka anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena Al-Quran tidak melembutkan hati mereka. Justru Al-Quran membuat mereka sombong. Mereka menggunakan ayat-ayat Allah sebagai pedang untuk melukai sesama muslim, bukan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit umat. Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa, obat bagi apa yang ada di dalam dada. Jika kita rajin mengaji, tapi hati kita masih penuh dengki, masih suka menyimpan dendam pada saudara, masih pelit, masih sombong, berarti bacaan kita baru sampai di tenggorokan, belum sampai ke hati. Dan bacaan yang tidak sampai ke hati tidak akan naik ke langit. Mereka yang menjual ayat Allah dengan harga murah. Apa maksudnya? Mereka menggunakan Al-Quran untuk tujuan duniawi semata. Membaca Quran kalau ada amplopnya. Mengajarkan Quran kalau ada bayarannya. Atau yang lebih halus, menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk membenarkan kebatilan demi menyenangkan atasan, pejabat, atau demi popularitas. Mereka memelintir tafsir ayat. Yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram, asalkan pesanan duniawinya terpenuhi. Al-Quran dijadikan barang dagangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran dan mintalah pahala kepada Allah dengannya. Karena nanti akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran, lalu mereka meminta-minta harta kepada manusia dengannya. Hadis Tirmidzi. Jangan jadikan Al-Quran sebagai alat pencari nafkah. Jadikan ia pedoman hidup. Maka Allah yang akan menjamin rezekimu dari jalan yang tak disangka-sangka. Jika Al-Quran sudah dijadikan alat komersil tanpa keikhlasan, maka ayat-ayat itu akan menuntut haknya di akhirat nanti. Sebab selanjutnya adalah penyakit mengejar setoran. Di zaman sekarang, kita sering terjebak pada kuantitas, jumlah, melupakan kualitas. Kita bangga berkata, Alhamdulillah, bulan ini sudah khatam 3 kali. Saya one day one juz. Itu bagus, sangat bagus. Tapi, perhatikan cara bacanya.
Hurufnya tertabrak-tabrak, panjang pendek, mat dilanggar, dengung, gunnah dihilangkan. Yang penting selesai, yang penting target tercapai. Ibarat orang makan, ia menelan makanan tanpa dikunyah. Bukan sehat yang didapat, malah tersedak dan sakit perut. Membaca Al-Quran dengan merusak tajwid demi kecepatan adalah dosa. Allah memerintahkan, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil. Al-Quran dilaknat bagi mereka yang membacanya seperti memakan kurma busuk, cepat, asal-asalan, tanpa rasa hormat. Allah tidak akan bertanya, berapa kali kamu khatam? Tapi Allah melihat bagaimana caramu berinteraksi dengan firman-Ku. Satu ayat yang dibaca dengan air mata dan perenungan jauh lebih berat timbangannya daripada 30 juz yang dibaca seperti burung berkicau tanpa makna. Kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran dan kita merasa, ayat ini sedang menegur saya? Kapan terakhir kali kita membaca ayat tentang neraka, lalu kita berhenti sejenak, merinding, dan memohon perlindungan? Kapan terakhir kali kita membaca ayat tentang surga, lalu hati kita berbunga-bunga rindu padanya? Atau jangan-jangan kita membacanya datar saja, seperti membaca Quran, lewat begitu saja? Umar bin Khattab radhiyallahu an, sosok yang gagah perkasa, pingsan saat mendengar satu ayat tentang azab dibacakan. Ada bekas garis hitam di pipinya karena seringnya menangis. Itulah interaksi yang benar, hati yang hidup. Jika kita baca Quran, tapi hati terasa gersang, jangan salahkan Qurannya. Salahkan wadahnya, hati kita, yang mungkin masih kotor oleh dosa-dosa maksiat, dosa makanan haram, atau dosa kesombongan. Allahumma arhamna bil Quran. Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.